Hadis berikutnya doa di antara azan dan iqamah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas Allah meridainya dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Ada hadis yang mengatakan dengan redaksi bainal iqamatain atau azanain, ya, tidak akan ditolak doa yang dilafazkan, ya, dibacakan antara azan dan iqamah. Hadis riwayat Imam Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian dari Jabir Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata ketika mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ini yang sering banyak lalai kita sekarang, ya. Lagi ada azan, buru-buru mau ngikutin azan atau udah baca doa ini, ngikutin azan aja enggak? Ya, padahal dalam hadis ini jelas siapa yang mengucapkan kalimat ini setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir, halat lahu syafa'ati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Kita sekarang boleh lalai, boleh lengah, ya. Nggak peduli, tapi di hari kiamat baru menyesal, nangis darah nanti. Syafaat Rasulullah sangat berharga. Hadis yang diriwayatkan oleh Arba'ah kecuali Imam Muslim, artinya Abu Dawud, Tirmizi, Imam Nasai. Ya. Oh, ada yang mengatakan hadis ini dalam sanadnya ada Zaid al-Ammi, ya. Orangnya hafalannya jelek. Dijawab oleh Syekh Minter, hadis ini mempunyai jalur riwayat yang lain yang banyak, ya. Jadi dia Imam Tirmizi mengatakan menaikkan hadis ini derajatnya kepada hadis hasan, ya. Maka itulah Hafiz mengeluarkannya, Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengeluarkan hadis dari Imam Nasai dan juga Imam Ibnu Khuzaimah. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Rasulullah SAW, ya, mengusir kita sebagai umatnya untuk berdoa setelah azan. Karena apa? Disebutkan tadi la yuraddu doa tidak akan ditolak atau sedikit yang ditolak. Karena doa itu ada juga pembatalnya nanti dalam bab lain. Pertama, makan haram. Kedua, memutuskan silaturahmi. Orang dua model ini doanya akan gantung di langit rumah atau masjid atau bangunan, tidak akan sampai ke langit. Ya, belum selesai. Kita jelaskan dulu. Ya. Lapas doa apa itu? Doa secara mutlak. Ya, maka secara mutlak. Ya. Man qala hina yasma'un nida, siapa yang berdoa ketika mendengar azan. Nah, itu doa apa saja. Setelah kita berdoa yang tadi kita baca dalam hadis Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kemudian setelah itu iza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Ketika kalian mendengar muadzin, maka jawablah sebagaimana yang dia katakan. Summa shallu alaihi. Kita yang menjawab itu bersolawat setelah mendengar azan. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya sholatan, siapa yang salawat kepadaku satu kali, sallallahu biha alaihi asyra, alaihi biha asyra, maka Allah akan membalas, mengampuni meridainya dengan membalas sholawat 10 kali. Summa sallallahu alaihi al-wasilah, ya, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku, fa innaha manzilatan fil jannah. Wasilah itu satu tempat yang tinggi, yang paling tinggi, yang dekat dengan arsy, ya, di surga yang paling dekat dengan arsy. La yang bagi illa li'abdin min indillah. Tempat itu hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah masih minta doa kepada umatnya? Ya. Andaikan satu dari kita juga ada yang mendoakan, Rasulullah sudah mendapatkan tempat tersebut. Tapi kalau Rasulullah tidak meminta, maka kita tidak akan mendapatkan, ya, apalagi syafaat. Ini dibukanya peluang oleh Rasulullah supaya kita dapat syafaat. Allah nggak perlu. Andaikan kita nggak ada yang salah, Rasulullah tetap orang terbaik, makhluk terbaik, ya, di jagat raya, di semua bumi, tidak perlu. Ya. Rasulullah ini kok minta doakan nasib. Itu untuk kita, ya,
untuk kita. Orang liberal itu memprotes itu, Rasulullah katanya sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang dulu yang sekarang. Tapi kenapa masih kita doakan? Itu untuk kita, untuk umatnya. Umatnya dulu tidak ada. Dia bersolat Allahumma sholli ala Musa, ala Harun, ala Nuh, Ibrahim, tidak dapat seperti kita. Nah, makanya untuk orang yang paham yang nggak paham ya silakan. Ya. Kita ambil ya, langsung ke istimbatnya, penjelasannya panjang ya. Ya, hadis menunjukkan keutamaan azan, ya, karena di dalamnya ada antara azan dan iqamah itu dakwah yang tidak doa yang tidak ditolak. Kemudian secara zahir hadisnya la yuraddu doa, ya, doa tidak akan ditolak. Ini mencakup orang yang mendengar azan dan iqamah. Tadi kita sebut siapa yang tidak mendengarkan azan karena jaraknya jauh atau kesibukan dan lain sebagainya, maka dia ketika mengetahui masuknya waktu sholat, maka dia berdoa. Doakan juga Allahumma rabbana da'watin tamah. Falahu yustajabu. Pada annahu yustajabu. Maka ketika berdoa maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana oleh Imam dikatakan oleh Imam Nawawi menunjukkan secara umum hadis yang tadi kita baca. Ya. Dalam hadis Abu Daud ada dua yang tidak ditolak atau sedikit ditolak doanya. Doa indan nida, doa ketika mendengar azan, kemudian indal ba's ketika lagi dalam peperangan ya, membela agama Allah, kemudian dalam keadaan susah. Ada perbedaan antara al-ba's wa dharra. Kalau dharra dalam kesusahan hidup, ya, miskin atau hatinya keluh kesah. Kalau ba's itu khusus dalam perang.